Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan bahas sebuah novel yang berjudul Pulang, karya Leila Salika Chudori. Perkenalkan, saya Ahmad Sabir dengan nomor BP 1910863020. Di sini saya akan bahas tentang mengenai sinopsis dari novel ini. Novel ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Dimas Suryo, yang mana dia hidup di masa pergolakan PKI, yaitu pada tahun 1965, di mana pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengenai G30S PKI. Dimas Suryo adalah seseorang yang berprofesi sebagai wartawan di kantor Berita Harian Nusantara, di mana pada masa itu seorang wartawan dianggap sebagai salah satu masalah politik yang dapat mengancam keseimbangan politik pada masa itu, sehingga para wartawan ini dianggap sebagai sebuah ancaman. Dimas Suryo yang berprofesi sebagai wartawan pun pada saat itu ia sedang melaksanakan tugasnya ke luar negeri. Dan melihat pergolakan tersebut, akhirnya Dimas Suryo tidak bisa pulang ke Indonesia dikarenakan paspornya dicabut. Oleh karena itu Dimas Suryo pun berkelana ke tanah asing, dan akhirnya ia berujung tiba di Paris, di Prancis. Kemudian Dimas Suryo bersama 3 sahabatnya, yaitu Nugroho, Rishaf, dan Chai, akhirnya mendirikan sebuah restoran bernama Restoran Tanah Air di Paris tersebut. Di Parislah Dimas Suryo bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Vivine de Verx. Setelah menikah, mereka kemudian dikaruniai seorang anak bernama Lintang Utara. Walaupun telah tinggal di Paris, Dimas Suryo tetap berkeinginan ingin pulang ke Indonesia bagaimanapun caranya, dikarenakan ia merasa Indonesia adalah tanah kelahirannya. Beranjak dewasa, Lintang Utara, putri mereka, sedang menjalani tugas akhirnya di Universitas Sorbonne, jurusan sinematografi. Ia kemudian berbincang dengan dosennya, dan dosennya memberikan tugas akhir, yaitu untuk membuat dokumenter tentang sejarah Indonesia. Dosennya pun berkata kepada Lintang Utara, "Apakah kamu akan lari dari sejarahmu?" Lintang Utara pun merasa tertantang akan ucapan dosennya tersebut, sehingga akhirnya ia pergi ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu ia akan membuat dokumenter mengenai keluarga korban dari G30S PKI. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah dengan nomor BP 1910862026. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi penulis dari novel Pulang. Penulis bernama Leila S. Chudori lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1962. Karya-karya awal Leila dipublikasikan saat ia masih berusia 12 tahun di majalah Si Kuncung, Kawanku, dan Hai. Pada usia dini, ia menghasilkan buku kumpulan cerpen berjudul Sebuah Kejutan, 4 Pemuda Kecil, dan Seputih Hati Andra. Leila menempuh pendidikannya di Leicester B. Pearson College of the Pacific di Victoria, Kanada, dan dilanjutkan studi Political Science dan Cooperative Development Studies di Universitas Trent di Kanada. Selama itu, ia menulis di majalah Zaman, Horizon, Matra, Jurnal Sastra Solidarity di Filipina, Manageri di Indonesia, dan Tenggara Malaysia. Buku kumpulan cerita pendeknya, yaitu Malam Terakhir, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Sejak tahun 1989 hingga kini, ia bekerja sebagai wartawan majalah Berita Tempo. Leila adalah penggagas dan penulis skenario drama televisi yang berjudul Dunia Tanpa Koma yang menampilkan Dian Sastrowardoyo dan ditayangkan RCTI pada tahun 2006. Drama televisi ini mendapat penghargaan sinetron terpuji Festival Film Bandung 2007, dan Leila menerima penghargaan sebagai penulis skenario drama televisi terpuji pada festival dan tahun yang sama. Leila juga menulis skenario film pendek Drupadi, yaitu sebuah tafsir kisah Mahabharata, dan film Kata Maaf Terakhir yang diproduksi oleh Cinema Art. Pada tahun 2009,
Leila meluncurkan buku kumpulan cerpen terbarunya yaitu 9 dari Nadira dan penerbitan ulang buku Malam Terakhir oleh Kepustakaan Populer Gramedia yang dilansir oleh Agus Nur dalam harian Kompas sebagai kembalinya anak emas sastra Indonesia. Kedua bukunya, Malam Terakhir dan 9 dari Nadia, kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akan diterbitkan oleh Yayasan Montar. Sekian dari saya. Nah, lanjut pada kelebihan dari novel ini. Novel ini membuat kita berimajinasi sesuatu yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya, dan membuat kita memahami cerita di balik sebuah sejarah. Tulisan-tulisan yang terdapat dalam novel ini juga seakan-akan memberikan makna tersembunyi yang tersimpan dalam novelnya. Kata-kata yang digunakan juga tidak terlalu susah untuk dipahami, tetapi tidak juga terlihat mainstream. Setiap bab atau chapter menyajikan sudut pandang tokoh yang berbeda-beda. Hal ini membuat pembaca penasaran dan mencari-cari siapa tokoh utama sebenarnya dari cerita novel ini. Lalu pada kekurangan dari novel ini. Kekurangannya tidak membuat novel ini menjadi buruk atau bahkan tidak layak untuk dibaca. Akan tetapi tergantung pada siapa pembacanya. Karena kekurangan dari novel ini adalah ada beberapa drama percintaan yang terlalu mendalam untuk bisa dipahami. Yaitu terdapat dari drama Surti, Dimas, dan Vivian, dan Nara, Lintang, dan Alam, yang membuat novel ini kurang cocok untuk dibaca oleh anak muda di bawah umur. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini adalah novel ini mengisahkan tentang kebebasan dan arti menjadi Indonesia. Arti dari pulang yang dimaksud dari novel ini ialah pulang bisa menjadi hal yang menyenangkan, tetapi bisa juga menjadi hal yang menyakitkan ketika satu-satunya tempat untuk pulang atau berlabuh tidak bisa kita singgahi kembali. Di dalam novel ini juga memiliki nilai-nilai moral lainnya, yaitu nilai moral manusia kepada Tuhannya, nilai moral manusia kepada dirinya sendiri, dan nilai moral manusia kepada manusia lainnya dalam kehidupan sosial. Sekian penjelasan mengenai review buku yang kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.